Kerusakan toa atau pengeras suara dilakukan oleh orang tidak dikenal. Toa tersebut mengalami kerusakan akibat ditembaki menggunakan senapan angin laras panjang. Belum diketahui secara pasti kapan peristiwa penembakan ini terjadi. Namun kejadian viral dan bikin heboh di media sosial pada Senin 3 Juni 2024 lalu. Kejadian baru diketahui saat pengurus masjid ingin mengganti jam digital di masjid yang rusak akibat tersambar petir. Saat petugas mengecek aliran arus listrik, pengurus masjid mendengar suara toa mengeluarkan suara yang sangat kecil. Pengurus masjid kemudian memeriksa toa yang ada di menara masjid. Setelah diperiksa, ternyata toa telah berlubang banyak dan peluru senapan angin bertaburan di dalam toa yang rusak. Pengurus masjid lalu menurunkan toa yang rusak. Dari dalam toa juga ditemukan peluru senapan angin sebanyak 246 butir. Pengurus masjid melaporkan peristiwa ini ke Mapolres Lubuk Linggau guna mengungkap siapa yang menembaki toa masjid. Sudah kami turunkan, ada yang kawan-kawan jamaah yang ngitung peluru itu, dihitung sama Ada dia. berapa peluru Pak yang Kalau yang bersarang di toa? terhitung itu galaunya ada 246 yang terhitung. Jenis senjata yang menembak itu apa? Senjata apa itu? Itu hanya asumsi kami saja, itu senapan angin kayaknya. Dan diperkirakan mungkin itu jarak dekat. Sementara itu, petugas Satreskrim Polres Lubuk Linggau sudah mendatangi TKP guna proses penyelidikan. Petugas kepolisian membelikan toa yang baru untuk menggantikan toa yang rusak akibat ditembaki oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang di Indonesia. Izin tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Pasal 83A Ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan, pemerintah memberikan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Izin tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait izin tambang ini, Ketua Umum PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pihaknya menyebut pemberian izin tambang ini harus dilaksanakan dengan baik, termasuk menyiapkan struktur bisnis dan manajemen untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas agar tujuan dari kebijakan itu tercapai. Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah soal izin kelola tambang. Mukti menyebut akan membahasnya dengan seksama jika menerima penawaran dari pemerintah untuk kelola tambang. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoiron mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia. Bagaimana teknisnya ya semestinya nanti ditanyakan kepada Pak Bahlil yang tentu sudah mempelajari area mana yang diberikan, kandungannya apa, dan tentu seberapa besar bisa meningkatkan bisa menggali potensi sumber daya alamnya, kemampuannya dengan cara apa, kaidah dan syarat persyaratannya apa, tentu Pak Bahlil yang sangat tahu. Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam baik itu berupa mineral ataupun jenis lainnya untuk kepentingan tertentu. Pengelolaan sumber daya alam dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara terkait adanya isu liar yang beredar di publik, pemerintah menegaskan pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan bukan bagi-bagi kue. Tim Liputan iNews melaporkan. Ormas boleh Pak mendapatkan izin pengelolaan tambang? Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi. Bukan ormasnya.
Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Namun saat memasuki musim panen, para petani mengaku kesulitan menjual hasil panen padi. Mereka terkendala akses jalan yang rusak dan terpaksa menggunakan perahu tradisional yang membutuhkan biaya yang mahal. Selain faktor infrastruktur, para petani juga meminta perhatian pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi. Faktor akses utama itu emang jalan. Jalan ini emang di mana-mana di seluruh Indonesia itu pasti faktor jalan. Cuman di sini kita meminta kepada Presiden Jokowi itu hanya irigasi air ini yang disalurkan harus benar-benar buat petani. Kenapa? Itulah intinya. Sementara menurut Wakil Komandan Kodiklat TNI AD, Kunto Arif Wibowo, berbagai keluhan petani akan diserap dan disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di luar kita kerjasama ini, kita mencari alternatif itu untuk bisa kita jadikan rekomendasi kepada yang berkompeten untuk mengembangkan, juga untuk bisa mengembalikan lagi sumber-sumber dari potensi daerah ini bisa dikembalikan lagi menjadi jawaban persoalan yang jadi besar. Warga desa berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan dengan kehadiran pihak TNI, desa mereka menjadi lebih baik supaya hasil panen bisa melimpah. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Taruban, Kelurahan Tuksono, Kapanewon, Sentolo, Kulon Progo menggelar acara bersih desa. Warga antusias mengikuti arak-arakan ogoh-ogoh yang merupakan simbol kejahatan, mara bahaya dan sifat buruk manusia. Ogoh-ogoh diarak keliling kampung bersama sejumlah gunungan berisi hasil bumi, hasil panen, serta sejumlah ubur rampe hingga jajanan pasar, dimulai dari kediaman sesepuh dusun. Warga memulai kirap untuk mengambil air suci di sendak desa. Sebelum masuk ke area makam leluhur, warga melakukan prosesi pembakaran ogoh-ogoh berbentuk setan genderuwo setinggi hampir 3 meter. Lewat berbagai prosesi adat inilah, warga Dusun Taruban menunjukkan rasa syukurnya pada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen di musim tanam pertama, sekaligus memohon agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta kelimpahan hasil panen di musim tanam berikutnya. Pembakaran ogoh-ogoh mungkin untuk menghilangkan mara bahaya yang ada di sini, untuk bisa membersihkan dan memberikan rezeki yang lebih ke kami warga masyarakat. Perwujudan tanda syukur daripada masyarakat atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa selama ini, dan kemudian kita berharap dengan tradisi yang sudah dilaksanakan ini bisa membawa kemajuan di masyarakat. Pemerintah setempat pun berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai ciri khas daerah. Karena harapannya dengan ciri khas yang sendiri ini ada keanekaragaman, kemudian kalau ini misalnya bisa difasilitasi kan akan berkembang lebih lagi. Jadi setiap desa atau lingkungan kami harap punya ciri khas terkait dengan upacara adat. Prosesi rangkaian acara bersih desa dilanjutkan dengan ziarah ke makam leluhur yang dipercaya sebagai cikal bakal atau pendiri desa Taruban. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan tapera atau tabungan perumahan rakyat. Potongan simpanan tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera.
Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta kerja, 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Selain itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan aturan peserta tapera bagi para pekerja informal meliputi ojek online serta kurir. Namun rencana itu menuai pro dan kontra. Sejumlah pengemudi ojek online yang mendukung kebijakan tapera asalkan pengelolaannya jelas dan transparan, namun tak sedikit yang menolak keras rencana tersebut. Setuju-setuju aja, maksudnya gini, tapera itu kan untuk nabung, untuk dapetin rumah, logikanya seperti itu. Nah, itu bagus untuk dapetin rumah tapera. Permasalahannya itu yang ngelola bisa gak dari tabungan kita dikelola, bener apa enggak, permasalahan di situ kok. Kalau saya sih nggak setuju. Yang kedua, poinnya adalah pemerintah halusinasi. Gimana mau kita nabung buat perumahan rakyat, argo aja kecil, potongan dari aplikator gede, terus mau dapat apaan? Penerapan tapera akan dimulai mulai tahun 2027 dengan dibentuk komite yang diisi oleh Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK, dan pihak profesional. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Beban masyarakat kelas menengah kian bertambah di tengah tren kenaikan harga barang dan jasa. Sementara pendapatan tumbuh pelambat. Masyarakat semakin tersudut lantaran pemerintah merilis kebijakan yang justru menambah berat beban mereka, seperti iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera yang dipungut biaya sebesar 3% dari penghasilan bulanan. Sebelumnya, pendapatan masyarakat kelas menengah sudah dibebani dengan pungutan PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Keselamatan Kerja JKK, dan jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga koperasi karyawan. Sekitar 115 juta masyarakat kelas menengah atau masyarakat menuju kelas menengah rentan kembali menjadi masyarakat kelas bawah. Kekhawatiran tersebut timbul lantaran kelas menengah mengalami tekanan yang semakin berat dengan banyaknya pungutan pemerintah. Sementara dari sisi upah minimum kenaikannya relatif kecil bahkan habis jika dikurangi inflasi pangan. Biaya yang begitu berat ditambah banyaknya pungutan juga bisa menurunkan konsumsi kelas menengah. Nantinya beberapa hal tersebut akan berpengaruh kepada pelaku usaha yang bisa mempengaruhi permintaan secara agregat berbagai jenis barang konsumsi. Seharusnya upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat kelas menengah adalah memperbaiki UMP pekerja, selain memberikan bantuan sosial dan subsidi sebagai bentuk bantalan fiskal. Misalnya menaikkan UMP pekerja sebesar 8% per tahun selama 2 tahun menjelang 2027. Sehingga ketika masa potongan tapera masuk, hal itu tidak berpengaruh terhadap pendapatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebutkan polemik iuran tapera membuat para pengusaha dan buruh geram dan merasa keberatan atas potongan dari gaji per bulan. Apindo bahkan meminta pemerintah untuk meninjau ulang aturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat yang berisi memotong gaji pekerja dan pemberi kerja sebesar 3% tersebut. Shinta Kamdani menegaskan, jika pemerintah tidak merespon untuk mereview aturan ini, pengusaha dan buruh bakal mengajukan judicial review Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi dan PP Nomor 21 Tahun 2024 akan diajukan ke Mahkamah Agung. Kami jelas akan masuk memberikan lebih rinci lagi walaupun sebelumnya sudah kami berikan mengenai apa saja yang sebaiknya dilakukan dan yang pasti tadi konsep antara pemaksaan dan sukarela ini penting gitu loh, bahwa kalau sukarela ya monggo gitu kalau memakai, tapi yang jelas ini tidak bisa dipaksa.
Setibanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, para jemaah haji asal Indonesia mendapatkan air zam-zam gratis dari petugas haji Indonesia dan Arab Saudi. Pemberian air zam-zam ini pun disambut antusias para jemaah. Jadi pas turun dari pesawat terasa cuacanya agak panas ya, agak panas, tapi alhamdulillah dapat air zam-zam. Saya rasa itu sudah cukup untuk bekal menuju Mekah saat umroh nanti. Nanti tanpa sampai di Mekah pun sudah dapat dari sini, alhamdulillah. Alhamdulillah turun dari pesawat langsung dijemput dengan air zam-zam, dikasih air zam-zam. Alhamdulillah, terima kasih. Kami senang sekali, sangat bahagia sekali sampai di Jeddah dengan sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Seperti itu, kami rombongan semua sehat-sehat, semua aman, terkendali, dan pelayanan sangat bagus sekali. Setiap hari King Abdul Aziz Foundation menerjunkan 15 personil dengan 5 mobil angkut berputar kelilingi 5 gate di Terminal Haji Bandara Jeddah. Lembaga yang berdiri sejak 1972 ini membagikan lebih dari 10.000 botol air zam-zam kepada jemaah haji di bandara selama 24 jam. طبعا احنا متواجدين اليوم هنا في صالة الحجاج في مطار جدة الدولي في مشروع سقيا تبع وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية، يقدم عبوات زمزم مجانية للحجاج والمعتمرين على مدار السنة. فحياكم الله، يا أهلا وسهلا فيكم. Kesegaran dan keberkahan dari air zam-zam diharapkan menjadi penyemangat jemaah menghadapi teriknya cuaca kota Mekah dari 40 hingga 46 derajat Celcius. Dari Jeddah, Arab Saudi, Suhutur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat pemeriksaan. Sejak 5 Juni pagi, akses kendaraan menuju terowongan Mina dari Jalan Raja Fah ditutup. Polisi memeriksa setiap kendaraan yang melintas dan petugas hanya memperbolehkan bus, mobil logistik, dan ambulans yang boleh melintas. Sementara mobil pribadi diminta untuk putar balik. Demi kelancaran ibadah dan keamanan jemaah, petugas menghimbau jemaah untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan bepergian ke luar kota Mekah. Indonesia, baik yang telah tiba di kota Mekah ataupun yang akan tiba di kota Mekah, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan fisik, dan kami mohon untuk tidak melakukan perjalanan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Ketegangan meningkat di kota tua Yerusalem pada hari Rabu karena ribuan warga Israel yang sebagian besar ultranasionalis akan mengambil bagian dalam pawai tahunan melalui lingkungan Palestina yang padat. Ini adalah acara yang seringkali menampilkan nyanyian rasis dan perkelahian. Sebelum pawai dimulai, kerumunan pemuda Israel bergerak melalui gerbang Damaskus, tempat berkumpul utama bagi warga Palestina di jantung kota bersejarah Yerusalem. Di dalam, puluhan orang mengepung dan melemparkan botol plastik ke seorang jurnalis yang mengenakan rompi bertuliskan pers. Mereka berkelahi dengan petugas polisi yang mencoba menahan mereka. Petugas polisi menangkap beberapa pria Palestina, membawa mereka pergi dengan tangan terikat di belakang punggung. Yerusalem, epicentrum konflik Israel-Palestina, sebagian besar tenang selama perang Israel-Hamas. Tetapi pawai penuh provokasi oleh Zionis Israel sengaja memicu ketegangan yang meluas.
Seperti yang terjadi 3 tahun lalu ketika pawai tersebut memicu perang 11 hari di Gaza. Pawai tahunan ini memperingati Hari Yerusalem yang menandai pendudukan ilegal Israel atas Yerusalem Timur, termasuk kota tua dan tempat-tempat sucinya yang dianggap suci bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Kepanikan terjadi di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa saat warga menyelamatkan korban-korban terluka akibat serangan udara Israel. Satu persatu kendaraan datang ke unit gawat darurat akibat masifnya serangan Israel di kamp-kamp pengungsian di Deir al-Balah. Tidak hanya warga, petugas kesehatan pun ikut terluka terkena serangan udara Israel. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 48 warga sipil tewas akibat serangan Israel. Militer Israel menyatakan pihaknya sepanjang Rabu menggelar operasi militer di timur Deir al-Balah, seperti kamp pengungsian Al-Bureij. Sanak keluarga kemudian mengambil jenazah para korban yang mayoritas terdiri atas perempuan dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 36.550 dan 82.959 lainnya terluka sepanjang 8 bulan perang antara Hamas Israel. Warga Palestina yang mengungsi yang terpaksa mengungsi dari Rafah ke Khan Yunis menghadapi kondisi kehidupan yang mengerikan seperti kelaparan, kekurangan air minum, dan kebutuhan dasar kemanusiaan lainnya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa lebih dari 1 juta warga Palestina di jalur Gaza dapat mengalami tingkat kelaparan tertinggi pada pertengahan bulan depan jika permusuhan terus berlanjut. Israel secara rutin dan keji melancarkan serangan udara di Gaza sejak dimulainya perang dan telah melakukan operasi darat yang telah menghancurkan sebagian besar dari 2 kota terbesar di wilayah itu, yaitu Gaza dan Khan Yunis. Program Pangan Dunia dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengatakan dalam sebuah laporan bersama pada hari Rabu bahwa kelaparan semakin parah karena pembatasan yang disengaja Israel terhadap akses kemanusiaan dan runtuhnya sistem pangan lokal karena perang Israel-Hamas yang berlangsung hampir 8 bulan. PBB dan badan-badan bantuan internasional selama berbulan-bulan mengatakan tidak cukup makanan atau pasukan kemanusiaan lainnya yang masuk ke Gaza dan Israel menghadapi tekanan yang meningkat dari sekutu utamanya AS dan negara-negara lain untuk mengizinkan lebih banyak bantuan. Perang Israel melawan Hamas di Gaza telah menewaskan lebih dari 36.000 warga sipil Palestina. Israel terus menggempur Gaza dari berbagai sudut. Gempuran Israel dilakukan di tengah upaya pembicaraan damai yang kembali ditawarkan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Amerika Serikat bahkan mengirimkan penasihat seniornya Brad McGurk ke Timur Tengah untuk membujuk Hamas dan Israel agar melunak dan bersedia menerima proposal yang ditawarkan Joe Biden pekan lalu. The president said in his speech, not that Hamas had accepted the proposal, but that they should. So he acknowledged on Friday, Hamas may choose that they think it's just better to let the war and the suffering and the violence continue. That wouldn't be terribly out of character for a vicious and brutal terrorist group. But what we hope they will do in the end is see that the best pathway to an end to this war, the return of all the hostages, a surge of humanitarianism. Dalam berbagai kesempatan, Hamas menyatakan tidak akan menerima proposal damai selama Israel belum mundur sepenuhnya dari Gaza. Sebaliknya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan tidak akan berdamai hingga Hamas dihancurkan. Selain Gaza, Netanyahu bahkan mengancam akan menggelar operasi militer di utara Israel yang berbatasan dengan Lebanon. אתמול האדמה בערה פה, ואני שמח שקיביתם את זה, אבל האדמה בערה גם בלבנון. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון.
Sebelumnya 2.500 hektar lahan dan hutan di Israel Utara terbakar setelah pejuang Hizbullah menyerang Israel dengan roket dan drone kamikaze. Israel pun berjanji akan membalasnya dengan mengobarkan perang di Lebanon yang menjadi basis Hizbullah. Pengambil alihan itu terjadi sekitar matahari terbit hari Rabu dan petugas penegak hukum tiba dengan cepat. Sebuah pernyataan universitas mengatakan 13 orang telah ditangkap dan gedung telah dikosongkan. Universitas mengatakan ada kerusakan parah di bagian dalam dan luar gedung, tetapi tidak ada operasi kampus lainnya yang terpengaruh. Surat kabar kampus The Stanford Daily melaporkan bahwa salah satu reporternya termasuk di antara mereka yang ditahan. Negara Uni Eropa kembali mengakui kedaulatan negara Palestina. Pengakuan tersebut disampaikan Slovenia setelah melalui sidang parlemen yang alot. Rapat alot terjadi di parlemen Slovenia. Selama 6 jam mereka berdebat untuk mengeluarkan dekret soal kemerdekaan Palestina. Sebanyak 52 dari total 90 anggota parlemen mendukung dekret yang disponsori pemerintah untuk mengakui negara Palestina. Dengan dekret ini, Slovenia mengakui Palestina di wilayah yang ditetapkan oleh resolusi PBB 1967 atau berdasarkan perjanjian damai di masa depan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Je pomembno, da smo danes v parlamentu naredili ta korak in da je danes Slovenija država, ki priznava suverenost palestinske države. To ni samo politična gesta, je veliko več. Mislim, da s tem danes kot država dokazujemo, da ne glede na majhnost koncepta. Dengan pengakuan ini, Slovenia pun mengibarkan bendera Palestina. Slovenia menjadi negara ke-27 Uni Eropa yang mengakui kedaulatan Palestina setelah terakhir Spanyol, Irlandia, dan Norwegia juga mengakui kedaulatan Palestina. القوات الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ فلسطين البالستي والذي تكشف عنه القوات المسلحة اليوم ولأول مرة وحققت العملية هدفها بنجاح. Menurut Angkatan Laut, para awak kapal berhasil menghubungi stasiun penjaga pantai Barranquilla sebelum kapal mereka tenggelam di Karibia pada hari Minggu dan sebuah patroli berhasil menyelamatkan mereka dalam beberapa menit setelah panggilan darurat. Video yang didistribusikan oleh Angkatan Laut menunjukkan para awak kapal berpegangan pada sisa-sisa kapal yang masih mengapung. Keempat awak kapal yang diselamatkan kemudian dibawa ke dermaga Puerto Velero, tempat mereka dipertemukan kembali dengan keluarga mereka. Kepala Militer Filipina pada hari Selasa mengatakan bahwa penjaga pantai Tiongkok menyita 1 dari 4 paket makanan yang dijatuhkan oleh sebuah pesawat untuk personel Angkatan Laut Filipina di sebuah pos terdepan teritorial yang telah dikepung oleh kapal-kapal Tiongkok di perairan Laut Cina Selatan yang disenggatakan. Diduga personel Tiongkok mungkin anggap bahwa paket-paket tersebut berisi bahan-bahan konstruksi yang dimaksudkan untuk memperkuat kapal-kapal Angkatan Laut Filipina yang berkarat yang kandas di Second Thomas Shoal untuk dijadikan pos terdepan Filipina. Setelah menemukan paket tersebut berisi makanan, mereka membuang barang-barang tersebut termasuk beras dan biskuit ke laut. Operasi untuk memasok kembali pasukan Filipina di kapal yang kandas tersebut telah menyebabkan pertempuran kecil dan tabrakan kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok yang telah merusak kapal-kapal pasukan Filipina dan melukai beberapa personil Angkatan Laut di Filipina. Pernyakapan udara pada 19 Mei di Second Thomas Shoal oleh militer Filipina memicu upaya oleh penjaga pantai Tiongkok dan personil Angkatan Laut Filipina di atas perahu motor kecil untuk mengambil 4 paket tersebut.
Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Dua rumah ludes terbakar saat pemadaman listrik. PLN mengakui gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau Lahat. Mahasiswa pasang instalasi tenaga mikrohidro. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Jumat 7 Juni 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pertama pagi ini pemirsa, 2 unit rumah semi permanen di Palembang ludes terbakar Rabu subuh. Terbakarnya rumah tersebut di saat adanya pemadaman listrik. Dari rekaman warga terlihat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam dibantu warga berjibaku memadamkan api. Kebakaran melanda 2 rumah semi permanen di Lorong Family, Sematang Borang, Kecamatan Saku, Palembang. Api diketahui sudah membesar sekitar pukul 5 subuh Rabu 5 Juni 2024. Api pertama kali terlihat dari bagian dapur. Pemilik rumah yang panik langsung membangunkan keluarga yang masih tertidur. Dari keterangan korban sebelum kejadian, di rumahnya sedang ada hajatan 3 hari orang tua meninggal. Malam itu Kota Palembang sedang ada pemadaman listrik dari pagi hingga malam hari. Lampu sempat hidup namun kembali terjadi pemadaman sehingga sebagian warga melakukan penerangan menggunakan lilin. Pemilik rumah menjelaskan sempat menyalakan lilin di dapur dan lampu menyala saat maghrib sampai jam 10 malam namun kembali padam. Di mana apinya? Dari dapur, dari Udah belakang. besar ya? Oke. Itu sebelumnya informasinya mati lampu. Iya mati lampu emang. Dari jam berapa Ayu? Mati lampu jam berapa ya? Yang seharian itu ya? Dari pagi mati tuh. Sudah tuh hidup lagi, maghrib hidup kan. Nah hidup, jam 10 mati lagi. Itu posisinya hidup lilin? Hidup lilin tuh yang habis maghrib baik. Sudah jam 10 tuh kami tidak ngidupi lagi. Habis sudah persiapan. Tapi sudah tertidur? Langsung tidur ngidupi HP baik. 8 orang korban kehilangan semua barang berharga termasuk semua surat-surat penting dan ijazah. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Terkait pemadaman listrik yang terjadi pada Selasa lalu, pendistribusian air bersih di Kota Palembang sempat lumpuh. Lantaran sebanyak 190 lebih pompa, 5 intake, 7 WTP dan 8 booster tidak bisa beroperasi. Saat dikonfirmasi pada Rabu 5 Juni 2024, Direktur Operasional dan Pemasaran Promda Tirtabusi Palembang, Cimit, mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan dengan energi listrik yang cukup besar, baik untuk water treatment plant, intake, booster maupun kantor unit. Blackout pada Selasa kemarin membuat aliran air bersih bagi 342.476 sambungan pelanggan sempat terputus. Lantaran sebanyak 190 lebih pompa, 5 intake, 7 WTP dan 8 booster tidak bisa beroperasi. Hingga saat ini pasokan listrik belum normal dan membuat pendistribusian air bersih belum bisa maksimum atau baru di kisaran 50% saja. Untuk menormalkan kembali aliran air kepada pelanggan membutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam jika aliran listrik sudah normal kembali. Intake, WTP, water treatment plant, booster, kantor-kantor unit itu semuanya mau menggunakan listrik. Dan kapasitas yang dipasangnya besar, seperti itu ya. Listrik blackout, Sumsel, Lampung, Jambi, Babel dan Bengkulu padam. Ya artinya kita Palembang masuk dalam Sumsel. Artinya
Pihak Pemda Tirtabusi Palembang meminta masyarakat Palembang untuk memaklumi kondisi yang terjadi ini. Dan pihak Pemda Tirtabusi akan mengupayakan untuk menormalkan aliran air sesegera mungkin. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, blackout listrik PLN juga berdampak terhentinya operasional LRT Palembang. Sejumlah penumpang terjebak dalam LRT dan terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju stasiun terdekat. Puluhan penumpang LRT di Palembang terpaksa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan melalui walkway atau jalur evakuasi. Lantaran operasional LRT terhenti karena pemadaman listrik oleh PLN. Pemadaman listrik oleh PLN karena gangguan transmisi SUTT 275 kV Lubuk Linggau Lahat yang mengakibatkan pemadaman listrik se-Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Sejumlah penumpang yang hendak menggunakan jasa transportasi LRT juga terlantar di stasiun LRT Jakabaring. Mereka mengaku kesal akibat pemadaman listrik sehingga aktivitas mereka terganggu karena telah menunggu berjam-jam di stasiun. Para calon penumpang LRT akhirnya beralih ke taksi online untuk melanjutkan perjalanan. Ya, terganggu lah, saya udah hampir 2 jam. Hampir 2 jam? Ini harapannya untuk PLN ini apa nih biar nggak mati ini? Ya, harapnya gimana ya? Ya ada perubahan lah gitu, soalnya udah 2 hari ini mati terus. Sementara itu, menurut Kepala Stasiun LRT DJKA mengatakan, terganggunya operasional LRT lantaran 9 trafo milik PT KAI mati akibat pemadaman listrik. Kita sih yang kecewa, mereka tuh udah biasa nih kalau karena kesalahannya bukan dari PT KAI atau LRT, dari PLN, mereka sudah ngerti lah. Kalau listrik di LRT ini kan adanya 9 trafo tempat listrik, nah semuanya mati. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. PLN mengakui gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau Lahat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Indonesia Open 2024 live iNews Venue Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Indonesia Open 2024, live iNews Premium Sports. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pihak PLN mengakui gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau Lahat. Kelistrikan di wilayah Sumbaksel mati total, bahkan berdampak semua sektor masyarakat. Seluruh sektor di Palembang lumpuh total pada Selasa 4 Juni 2024 diakibatkan adanya gangguan transmisi SUTT 275 kV Linggau Lahat, sehingga berdampak pada kelistrikan di wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Bahkan Lampung dan Riau dikabarkan terdampak. Sistem kelistrikan di Sumatera Selatan telah terkoneksi dari Lampung hingga Aceh, maka dari itu jika jalur utama ada kendala sehingga akan mempengaruhi keseimbangan sistem. Iwan Arisetiadi selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UIDS 2JB, kini pihaknya tengah mengupayakan pemulihan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu bisa segera kembali normal. Pihaknya juga telah berkoordinasi kepada stakeholder dan memprioritaskan fasilitas pelayanan publik, rumah sakit, dan layanan angkutan yang menggunakan kelistrikan. Hingga Kamis kemarin, pihak PLN telah berhasil mengupayakan pemulihan sistem kelistrikan mencapai 80%. Dan 20% lagi secara bertahap akan segera diselesaikan. Ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat. Dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami, PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan. Untuk penyebabnya belum diketahui berarti sampai sekarang? Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan dulu ya. Pemadaman listrik serentak pada Selasa 4 Juni 2024 berdampak kepada seluruh sektor di Kota Palembang dan Sumatera Selatan, baik sektor pelayanan, angkutan umum, hingga lampu lalu lintas. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews, laporkan. Di informasi lainnya pemirsa, perahu yang ditumpanginya terbalik, seorang nelayan tenggelam di Sungai Musi, Tanjung Pasir, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyu-Asin. Korban ditemukan meninggal dunia setelah 2 hari proses pencarian. Peristiwa bermula saat korban Boy Sandi mencari ikan di perairan Sungai Musi, Tanjung Pasir, Kecamatan Rantau Bayur, Senin dini hari sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu perahu yang digunakan korban sebagai nelayan hampir tenggelam. Warga sekitar bernama Heru sempat berusaha memberikan pertolongan dengan mendayung perahu, namun belum sempat membantu korban hilang tenggelam. Basarnas Palembang melakukan pencarian selama 2 hari. Akhirnya sekitar pukul 5 sore, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 2 km dari lokasi awal korban tenggelam. Terlibat itu terdiri dari TNI AL, Polair, masyarakat setempat, serta dari Basarnas dan BPBD. Alhamdulillah korban berhasil kita temukan dengan jarak radius 2 km dari LKP pada pukul 17.30. Untuk kondisi korban? Baik, untuk kondisi korban dalam keadaan McDelta atau meninggal dunia.
Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Komandan Kodim 0404 Muara Enim Letkol Infantri Nugraha menekankan pengerjaan pembangunan sumur bor sebagai prioritas program kepada masyarakat selain beberapa program lainnya. Program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim melaksanakan serangkaian program kegiatan yang dilaksanakan selama 1 bulan terakhir. Salah satu program andalan dan menjadi prioritas pada pelaksanaan TMMD kali ini adalah penyediaan sumber air bersih yang berasal dari sumur bor. Pasalnya ketersediaan air bersih terbilang minim di lokasi TMMD kali ini, sehingga Dandim 0404 Muara Enim Letkol Infantri Nugraha memaksimalkan penyediaan sumber air sebagai hal yang menjadi prioritas. Menggunakan sistem pengeboran manual, sumber air dari kedalaman tanah sekitar 40 meter ditampung dan kemudian disalurkan ke beberapa titik sebagai sumber air di MCK di rumah warga, peternakan sapi dan pertanian, serta keramba pembesaran ikan air tawar. Warga mengakui sumur bor sebagai sumber air sangat membantu warga. Air terpenuhi dengan baik. Ya, terima kasih MTK juga. Jadi kita sangat terbantu dengan fasilitas ini, Pak. Terima kasih sekali lagi buat TMMD yang di Sidomulyo ini. Masyarakat Desa Sidomulyo benar-benar berterima kasih kepada Kodim 0404 Muara Enim yang telah menjadi desa kami menjadi sasaran program TMMD. Hal ini sangat dirasakan betul manfaatnya dari program-program yang ada, Pak. Harapan kami terhadap program TMMD ini bisa berlanjut sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaat. Ini kita berupaya membuat satu sumur bor untuk masyarakat, di mana sumur bor itu masyarakat yang berada di sini mengalami masalah air, terutama masalah kebersihan air. Yang paling utama karena air merupakan sumber utama dari kehidupan. Di samping itu, ya, air juga dapat bermanfaat ya seperti untuk peternakan dan perikanan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Seusai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai mahasiswa pasang instalasi tenaga mikro hidro. Tetaplah bersama kami. Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports.
Indonesia Open 2024 live iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras, jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. 5 ton sampah berhasil diangkut dari Sungai Kelekar yang berada di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih. Ironisnya, meski sering dilanda banjir, warga masih tetap membuang sampah di sungai. Pemerintah Kota Prabu Mulih bersama PT PLN Region Sumatera Bagian Selatan, TNI Polri, komunitas pecinta lingkungan dan warga melakukan aksi pembersihan sampah di Sungai Kelekar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Sedikitnya 5 ton sampah berhasil diangkut dari Sungai Kelekar dan kolam retensi dalam gerakan Employee Green Involvement tersebut. Sayangnya, meski kerap dilanda banjir, warga masih membuang sampah di sungai. PLT Sekda Kota Prabu Mulih Ari Priyadi berharap camat dan lurah aktif mengajak warga bergotong royong membersihkan Sungai Kelekar. Upaya-upaya yang dikerjakan sebelum nanti insya Allah akan di kegiatan reklamasi kita melakukan pembersihan seperti yang sudah dilakukan kecamatan-kecamatan antara Kecamatan Prabu Selatan bersama dengan Perkim, BPBD, dengan masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih. Kita juga mengharapkan seluruh kecamatan melakukan kegiatan pembersihan di Sungai Kelekar. Cukup banyak sampah-sampah yang itu himbauannya Pak. Arif Azani, manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3, mengajak masyarakat selalu menjaga kelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihan dan tidak merusak serta mengotorinya yang bisa berdampak pada timbulnya bencana alam. Kami dari PLN mensupport penuh. Ini sudah kerjasama yang ketiga mungkin Bu ya, ketiga bukan yang pertama, dan kami dari PLN UID S2JB mewakili Pak GM berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Sampah ataupun dari bersama dengan Pemda dan Forkominda dalam menjaga lingkungan di wilayah kerja PLN UID S2JB. Sampah yang berhasil dikumpulkan dibawa ke bank sampah, didaur ulang menjadi produk bermanfaat. PT PLN Region Sumatera juga memberikan alat potong rumput kepada warga dan komunitas pecinta lingkungan. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Tim mahasiswa program studi teknik elektro Universitas Muhammadiyah Palembang berhasil menerapkan teknologi model turbin pembangkit listrik tenaga mikro hidro atau PLTMH. Teknologi tersebut mulai dikembangkan dengan mulai melakukan pemasangan pipa di Desa Segamit, Semando Darat, Ulu, Muara Enim. Sejumlah mahasiswa dari program studi teknik elektro Universitas Muhammadiyah Palembang melakukan tahap pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Desa Segamit, Semando Darat, Ulu, Muara Enim. Para mahasiswa bersama dengan masyarakat telah melakukan proses pemasangan pipa. Hingga saat ini proses pembangunan sudah mencapai angka 60%.
Lokasi yang berada di perbukitan terjal menjadi salah satu tantangan tersendiri pada saat proses pemasangan pipa ini. Melalui tahapan proses pemasangan alat ini, sebelumnya sudah dilakukan proses survei, desain hingga perencanaan oleh para mahasiswa. Seluruh elemen masyarakat, perusahaan, kemudian pemerintah diharapkan untuk berpartisipasi ke depannya. Melalui PLTMH, masyarakat bisa mendapatkan akses listrik sekaligus secara tidak langsung menjaga keberlangsungan lingkungan. Pasalnya, sumber bahan bakarnya adalah air sungai yang ada di sekitar mereka, sehingga sungai tidak boleh kotor serta harus terjaga arusnya. Jika tidak, turbin ataupun infrastrukturnya bisa rusak. Pertama itu adalah teknis potensi, studi potensi, kemudian dari beberapa potensi yang kita lihat itu, kemudian baru kita simpulkan secara makro bahwa ini bisa. Tetapi juga jangan tinggalkan survei sosial. Jadi survei sosial masyarakat juga harus. Lantas dari akumulasi survei ini baru kita pastikan bahwa ternyata bisa dipastikan potensi itu bisa dibangkitkan daya listrik. Apa yang dilakukan adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang ini top. Saya sangat mengapresiasinya. Dalam kondisi yang begitu sulit, apalagi ditambah dengan kondisi musim saat ini musim hujan, mereka tetap berjuang untuk bekerja agar SD Negeri 14 Rantau Dadar ini mendapatkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro nantinya akan memiliki kapasitas daya 10.000 watt. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu.